Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Muhammad Salaidit dalam program Trending Case bersama KPMH. Kasus penganiayaan kembali terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh seorang anak muda. Di kota besar seperti Jakarta seharusnya anak-anak muda bisa bersikap dengan baik dan benar. Karena rata-rata pemuda di Jakarta ini pasti merasakan bangku sekolah dengan segudang ilmu dan adab yang diajarkan dan harusnya itu semua diterapkan di kehidupannya. Namun ada segelintir anak muda yang mengabaikan ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah dan kuliah itu hanya karena mengedepankan arogansi dan emosi yang kemudian berujung dengan jeratan hukum. Kemarin kita tahu ada seorang anak muda berumur 20 tahun dengan beberapa temannya diduga dengan tega melakukan penganiayaan dan menyebabkan korban luka parah dan tidak sadar di rumah sakit. Mario Dandi Satrio, anak muda yang diduga tega melakukan penganiayaan terhadap David. Dan diketahui bahwa anak ini merupakan anak dari salah satu pejabat pajak di Jakarta. Kasus penganiayaan ini bermula saat mantan pacar David berinisial A kabarnya mengadu ke Mario bahwa dirinya mendapat perlakuan kurang baik dari David. Saat itu A mengirim pesan ke David mengutarakan niatnya untuk mengembalikan kartu pelajar. David pun kemudian mengirim lokasi rumah teman yang sedang dia singgahi. Mario kemudian dengan menunggangi Jeep Rubicon tancap gas menuju lokasi. David lantas dipaksa keluar dan dibawa ke sebuah gang sepi. Di tempat itulah Mario diduga bersama seorang temannya menganiaya David hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Mario kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan proses penahanan terhadapnya. Ia kemudian dijerat dengan pasal berlapis, pasal 76C, junto pasal 80, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena yang bersangkutan masih di bawah umur dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Ini sangat-sangat miris dan menyobek hati orang tua dari David. Melihat anaknya terbaring tak sadarkan diri hanya karena alasan yang menurut kami sepele. Alasan asmara anak muda yang diduga disulut oleh aduan wanita berinisial A ini dan berujung dengan penganiayaan. Bukan karena siapa anak yang dipukuli dan anak siapa yang melakukan penganiayaan, tapi kami dari KPMH, Komite Pemberantasan Mafia Hukum, itu sangat mengutuk perbuatan-perbuatan keji, melanggar hukum seperti kasus penganiayaan seperti ini. Kami sangat mengapresiasi penegak hukum karena sudah bertindak dengan cepat dengan menetapkan Mario sebagai tersangka dan ditangkap. Namun kami juga mendorong dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengusut sampai tuntas kasusnya dan jangan sampai status tersangka saja, tapi sampai dengan proses persidangan hingga putusan selesai. Dan ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda dengan tegas menyatakan bahwa beliau tetap akan menindaklanjuti laporan dan proses hukum terhadapnya tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan termasuk pejabat pajak. Jadi ini harus diusut. Apa alasan motif yang sebenarnya sampai anak ini kemudian berani menganiaya David, bahkan sampai mengajak sejumlah rekannya untuk membantu memukuli David. Jika ini diusut sampai tuntas, saya yakin akan menjadikan efek jera bagi para anak-anak muda arogan seperti Mario ini untuk mengurungkan niat kejamnya dan menimbulkan konflik di kalangan anak muda. Baiknya menurut kami anak ini harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, apalagi ini sudah tersebar luas video-video yang memperlihatkan keangkuhan Mario dengan memamerkan barang-barang mewah dalam bentuk kendaraan serta ugal-ugalan di jalan.
Raya seperti merasa dirinya ada backingan dari sosok orang tuanya. Dan dengan kelakuan anak seperti ini, justru yang menjadi sorotan masyarakat khususnya netizen adalah harta yang dimiliki orang tuanya. Dengan sekelas pejabat pajak tingkat DKI saja, namun memiliki harta yang sedemikian banyak seperti kendaraan-kendaraan yang sering dipamerkan oleh Mario ini. Padahal Presiden Joko Widodo itu juga sempat berpesan kepada seluruh pegawai pemerintahan untuk tidak pamer harta, karena akan menjadi erosi kepercayaan terhadap integritas pemerintahan, juga akan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh elemen pemerintahan. Dan menurut kami, kasus ini juga harus menjadi atensi, khususnya dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Terlebih, orang tua dari terduga pelaku Mario ini juga merupakan pejabat pajak. Menyoroti harta yang dimiliki pegawainya ini sangat fantastis. Sekelas pejabat di Kanwil, DJP, ini memiliki harta mencapai lebih dari 50 miliar berdasarkan laporan dari LKHPN terakhirnya. Menurut kami, tidak ada toleransi dari Menteri Keuangan bagi pegawainya. Ini jika benar ada kejanggalan di luar kasus penganiayaannya. Jangan hanya menegur, namun harus bertindak dengan tegas. Karena gaya hidup hedon yang dipamerkan PNS maupun keluarganya ini bisa menciptakan reputasi negatif terhadap upaya pemerintah yang terus berupaya untuk mengejut penerimaan pajak. Dalami, apakah benar harta kekayaan dari jalur yang benar, ataukah justru bisa terkuak ada pelanggaran lainnya yang dalam kasus penganiayaan ini. Kita tahu bahwa keluarga David dengan besar hati sudah menerima permohonan maaf keluarga Mario atas apa yang diperbuat oleh anak ini. Namun saya berharap keluarga juga untuk tetap terus mendorong penegak hukum dan tetap melanjutkan proses hukumnya agar benar-benar memberikan efek jera bagi Mario dan bagi siapapun pelaku penganiayaan di Indonesia. Dan kami, Komite Pemberantasan Mafia Hukum dengan tegas akan siap mengawal kasus ini serta kasus-kasus lain yang melanggar hukum di Indonesia. Kita sama-sama jaga NKRI, jangan pernah takut untuk bertindak jika kita benar, dan jangan pernah takut untuk melaporkan segala jenis pelanggaran hukum yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.